Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arjuna Channel bersama gua Alfian Dwi Arjuna. Oke, di video kali ini kamera menghadap sini. Oke, di video kali ini gua akan melakukan tes road review dari helm yang baru keluar dari NHK, yaitu NHK Mark I. Menurut gua ini bakalan jadi ancaman sih buat produsen-produsen lain ya. Secara dari harga di bawah 1 juta sob, dimana helm-helm lain di atas 1 juta ya kan. Kesan pertama gua pakai helm ini wow, enteng banget. Berbeda dengan helm-helm NHK yang lainnya, yang sebelumnya itu terkenalnya helm bagol. Tapi untuk Mark I ini gua akuin udah nggak sebagol yang lain, udah nggak sebagol kakak-kakaknya ya. Dari berat itu sangat ringan, ditambah lagi dengan busa ciri khas NHK, itu enak banget asli sumpah. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain helm-helmnya NHK kayak GP Prime, GP Artex Street, itu dari segi busanya dia memang punya ciri khas sendiri ya dari NHK ini. Rasanya kurang lebih seperti itulah, tapi ini lebih enteng sob. Bayangin busa enak NHK dengan bobot ringan dari Mark I ini bener-bener kombinasi yang luar biasa sih menurut gua. Ditambah lagi ukuran selnya yang udah nggak bagol kayak helm-helm lain. Ini sengaja gua pakai sweater doang ya, gua nggak pakai jaket. Ini gimana menurut teman-teman? Masih kelihatan bagol nggak pakai sweater begini ya, nggak pakai jaket? Tinggi badan gua 165 dan berat badan gua sekitar 64-65 lah kurang lebih. Gimana menurut teman-teman di postur badan kayak gua ini, apakah terlihat bagol? Kalau menurut gua sih enggak ya. Dibandingin dengan helm pabrikan sebelah, itu masih berimbang lah ukurannya ya, bahkan sedikit lebih kecil daripada yang sebelah. Lebih kecil yang Mark I ini sob. Dari segi visor, teknologi baru dari NHK yaitu visor RHD ya, dimana katanya visor ini dapat meredam bias dari sinar lawan arah ya. Dan untuk dipakai di siang hari sih memang ya cukup adem. Oh ya, yang gua pakai saat ini Mark I single visor ya sob, dan ukurannya M, dimana gua biasanya pakai size L di merek lain. Di Mark I ini gua pakai M, cukup nyaman seperti ukuran L dari merek lain ya. Ini gue pakai M, masih sangat nyaman. Pipinya tuh bener-bener bersahabat ya, nggak terlalu neken ya. Untuk lingkar kepala pun enak, dan rumornya kan harus down size ya. Gua rasa sih bener, karena ini gua M di Mark I hampir sama dengan L di TT Course, NFR, NXRS. Sedangkan gua kalau di T-Course pakai M itu pusing kepala gua karena lingkar kepalanya ya. Cuman di Mark I ini pas gua di M, di size M. Terus dari visionnya cukup luas ini. Bagian samping sini masih kelihatan nih jari gua ya. Gua nggak terlalu banyak nengok-nengok. Posisi begini pun spion gua masih kelihatan, jadi nggak perlu nunduk. Walaupun memang kalau speedometer harus sedikit nunduk sih, karena posisi di bawah kan, ini kan.
Tapi untuk spion kanan kiri itu gue nggak perlu tengok-tengok, udah kelihatan. Dan untuk atasnya bawahnya gue suka sih, ini luas. Nah, untuk ventilasi di Markman ini ada 2 input ya, di bagian mulut dan di bagian jidat sini atas. Untuk di bagian mulut ini bisa 2 settingan, bisa diarahkan nasgat aja kalau dibuka sekali. Kalau dibuka 2 kali itu bisa langsung ke mulut, langsung ke muka sob. Dan gua akuin yang di mulut ini kalau dibuka dua-duanya langsung adem ya, gue lebih suka. Jadi ada udara yang masuk dari bagian depan. Dan kelebihannya bisa di setting 2 settingan begini. Kalau menurut gua, kalau misalkan lagi banyak debu gitu, gua bisa tutup 1, jadi yang kebuka yang ke arah nosgat. Atau mungkin kalau terlalu parah debunya ya gua tutup total. Berasa lumayan adem untuk di bagian mulut ini ya, ventilasi bagian depan sini. Tapi untuk yang bagian atas ini gua harus jujur sih, kurang adem sob, kurang berasa sih menurut gua. Untuk kecepatan rendah itu kurang berasa. Dan gua nggak bisa terlalu kebut juga ya. Secara helm ini untuk harian ya kan, bukan untuk balap. Jadi ya paling ngetesnya segini aja gitu. Oke, mungkin ya gua agak tarik sedikit. Dan untuk kekedapan suara ini di 65 64, cukup berasa anginnya ya. Cuman kalau dibilang kedap, cukup kedap sebenarnya. Cuman kalau untuk speed segini wajar sih menurut gua kalau ada suara angin masuk. Kalau di bagian jidat sini gua rasa malah justru yang ada suara angin ya. Jadi masuknya tuh enggak, ya mungkin karena lubangnya kecil gitu ya, jadi ada sedikit suara. Oke, kesimpulannya yang gua suka dari helm ini adalah pertama harganya murah, di bawah 1 juta teman-teman udah bisa dapetin helm senyaman ini, seenak ini, itu luar biasa banget. Kedua, fittingnya enak, busanya enak, dan helmnya enteng ya, ringan sekali. Yang ketiga, simple, tali pengunciannya dengan mode microlock seperti ini gua suka sih malahan, karena ini helm buat daily use ya kan, bukan untuk balap. Cukup lah untuk tali penguncian yang seperti ini dibandingkan dengan double daring. Jujur aja kalau gua lebih suka tali penguncian yang simple-simple begini kalau untuk helm harian ya. Karena kalau misalkan harian ya paling jarak berapa sih, lebih sering buka tutup gitu, jadi lebih nyaman aja, nggak ngeribetin gitu. Kalau double daring kan ya harus ada usaha lebih ya. Bahkan kalau pakai sarung tangan seperti ini yang full begini susah buat nyopot double daring sob. Tapi kalau misalkan microlock begini enak sih menurut gua. Kekurangan yang kurang gua suka dari segi ventilasi atas sih, jujur aja. Walaupun lubangnya di atas banyak, cuman masih kurang berasa ya. Mungkin sekian aja road review dari helm NHK Mark I ini. Mudah-mudahan nggak ada informasi yang terlewat. Gua Alfian Dwi Arjuna, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.